Oke, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di Membumikan Agama seri 22. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas lebih detail lagi di KUA di bawah naungan Kementerian Agama. Kita ke Toraja Utara. Nah, pada sore hari ini saya sudah bergabung dengan beberapa narasumber saya. Ada tiga narasumber, tapi Kak Tonang sebentar bergabung karena sebentar dalam perjalanan di pesawat. Nah, saya perkenalkan dulu narasumber sejujurnya saya pada sore hari ini. Yang pertama ada Pak Preti El Gasong MTH, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Toraja Utara. Oke, selamat sore. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Siap, tetap di situ Pak. Siap. Kemudian yang kedua ada Pak Palodongan Tandigau SPDI, Kepala KUA Kecamatan Sangalai, Toraja Utara. Sanggalangi, Pak. Oh, Sangalangi, Sanggal, Sanggalang ya? iya, Pak. Oh iya, Sanggalangi, Toraja Iya. Utara. Maaf Pak, oke. Selamat sore Pak. Kalau Siap. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tema melihat lebih dekat KUA di Pegunungan Toraja Utara. Nah, kemarin 2 pekan ini kita membahas bagaimana KUA di Kepulauan, di Pangkep, kemudian terakhir di Selayar yang sangat mengharu ya kisahnya karena sempat terdampak gempa bumi di Flores beberapa bulan yang lalu. Nah, kita akan membahas lagi bagaimana sih sebenarnya kehidupan KUA di Toraja Utara di pegunungan Toraja ini. Ya, untuk memberikan pengantar kita pada sore hari ini saya ke Pak Preti dulu untuk memberikan pengantar. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama tentu saya mengajak kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan yang berharga ini kita dapat diperjumpakan dalam satu kegiatan atau acara yang sangat menarik yang diprakarsai oleh Tribun Timur. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini bagi kami dari Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara. Sebagai kata pembuka, yang pertama yang ingin kami gambarkan sedikit tentang bagaimana kondisi pelayanan keagamaan di Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten yang paling muda di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari segi pelayanan, ya kita tahu bahwa Toraja Utara ini berada pada dataran ketinggian, seperti dikatakan tadi oleh Bapak. Dan untuk kecamatan sendiri, Toraja Utara ada 21 kecamatan. Satu kecamatan. Dari 21 kecamatan ini sampai saat ini ada 7 kecamatan yang sudah memiliki kantor urusan agama. Ya. Nah, dan dari 7 KUA tersebut baru 4 yang memiliki gedung KUA. Ya, baru 1 yang sifatnya sementara atau darurat. Nah, layanan-layanan di KUA perlu kami gambarkan lewat kesempatan ini bahwa untuk penghulu sendiri di Kementerian Agama Toraja Utara itu ada 2 penghulu kita yang bertugas melaksanakan pelayanan seluruh kecamatan ini. Kemudian teman-teman penyuluh agama
ada 3 PNS dan 56 non-PNS. Dan teman-teman lah yang selama ini berada di lapangan di dalam melayani umat, membimbing umat, masyarakat, khususnya umat muslim yang ada di Toraja Utara. Semoga dengan acara pada sore hari ini dapat memberikan informasi atau gambaran atau juga mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa di-share oleh teman-teman, khususnya Kepala KUA. Jadi saya didampingi oleh Kepala KUA Sanggalangi, Pak Palondongan, di kesempatan ini, dan beliau sebentar yang akan menyampaikan seperti apa kondisi di lapangan terkait dengan KUA dari Pegunungan Toraja Utara. Saya kira itu dulu pengantar, Pak. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Preti El Gasong sudah memberikan pengantar kita pada sore hari ini. Nah, kita masuk nih Tribuners ke langsung di Kepala KUA Kecamatan Sanggalahi, Pak Palondongan Tandigau. Silakan Pak. Bagaimana Pak sebenarnya pelayanan keagamaan di Pegunungan Toraja Utara di sana? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat sore. Selamat berjumpa dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan semoga ini merupakan sesuatu hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa pelayanan keagamaan di Toraja Utara dari semua agama, khususnya agama Islam, sungguh luar biasa, karena walaupun umat muslim di Toraja Utara sedikit, tapi alhamdulillah itu umat muslimnya terpencar, tidak tidak berkerumun dalam satu tempat, terpencar di berbagai kecamatan, Pak. Ada yang di Rinding Allah, ada di Awan Rantai Karua, ada di Barupu, ada di Supai, Sanggala, untuk Lepasan, Sa'adan Balusu, Sa'adan, kemudian Tandung Nanggala, Awan Buntau, Orang Tebuan. Nah, ini yang dilayani oleh teman-teman saya. Nah, pelayanan seperti ini alhamdulillah berjalan baik, walaupun tantangan sangat berat karena medan di mana bergunung-gunung dan lagi terpencar. Dan oleh karena itu kita memang harus siap mental dan siap fisik, siap sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan, Pak. Baik itu pelayanan keagamaan, pelayanan nikah, dan juga misalnya kalau ada pelayanan misalnya penyelenggaraan jenazah, kita itu berjalan bukan sendirian, tapi secara sosialisasi dan kolaborasi antara teman-teman sehingga kita bisa berjalan bersama-sama. Untuk itu, karena tidak bisa jalan satu persatu itu program kalau kita hanya jalan sendiri, tapi kita jalan bersama-sama. Kemudian disponsori atau disemangati oleh Bapak Kepala Kantor Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Toraja Utara dan Dinas Islam Toraja Utara. Itu saja Pak, saya gambarkan secara singkat Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Selanjutnya Pak. Kontak suara. Tidak ada suara Pak. Bentar suaranya. Tidak ada suara. Diulang, Pak. Iya. Tidak ada suara apa yang bilang Bapak.
Oke, kedengaran Pak? Oke. Diulang, diulang Pak. Ah, karena ini susah juga karena kita di pegunungan, kita di kota ini. Oke, di sana kan Pak, bagaimana caranya Pak merajut keberagaman di sana supaya tetap kebersamaan kita sebagai NKRI ini tetap satu? Terima kasih Pak bahwa memang sejak awal tanah Toraja pada umumnya dan tanah Toraja pada khusus Toraja Utara pada khususnya masalah sangat biasa persatuannya hampir tidak bisa karena kami gambarkan bahwa Toraja Utara itu moderasi beragama sangat luar biasa tinggi dan itu hampir tidak didapati pergeseran antar umat beragama. Bahkan ini saling membantu, saling menolong, saling menghargai, saling mengasihi, saling mencintai antara satu yang lain, walaupun berbeda agama, Pak. Jadi dalam pelayanan adalah merajut kebersamaan sebagai suatu wahana negara kesatuan Republik Indonesia yang memang harga mati buat kita semua, maka semua stakeholder keberagamaan itu saling pengertian dan saling memahami. Kalau misalnya pada hari raya umat Kristiani misalnya Paskah dan Tahun Baru, umat Muslim itu luar biasa penghargaannya. Begitupun juga kalau hari Lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri, begitu juga saudara-saudara kita di Kristiani itu sangat menghargai kita, Pak. Jadi tidak ada yang namanya gap di antara umat beragama di Toraja Utara. Bahkan itu Indonesia bahkan dunia sudah mengenal Toraja Utara, tingkat kerukunan beragamanya itu sangat tinggi. Dan karena itu, mengapa? Karena ini penanaman nilai-nilai agama, penanaman nilai-nilai moral dan akhlak, serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan sungguh luar biasa di Toraja. Bayangkan kalau ada namanya pesta-pesta itu semua umat beragama ada, Pak. Nah, misalnya acara Mangrara Banua, acara pesta Rambu Solo, pesta Rambu Toka, itu semua umat beragama itu. Dan disitulah kita merajut kebersamaan, sehingga dengan rajutan kebersamaan itu, maka harmonisasi umat beragama di Toraja Utara sangat sangat luar biasa, Pak. Jadi kemudian itulah yang kita lihat sebagai kehidupan moderasi beragama. Moderasi beragama di Toraja Utara itu juga sangat mantap, Pak. Nah, saya kira itu dulu saya gambarkan. Siap Pak Lodong. Nah, Pak Lodong ini sudah berapa lama menjadi pegawai di Kementerian Agama Toraja Utara? Sedikit saya mendeskripsikan, Pak, bahwa sebelum saya di Toraja Utara, saya mengabdi sebagai honorer di Tanah Toraja, ya, kemudian baik sebagai penyuluh agama, kemudian juga sebagai pembantu PPN. Dan di situ juga kita merasakan bagaimana suka dukanya namanya pelayanan keagamaan. Nah, saya terangkat tahun 2014 dan alhamdulillah tahun 2021 saya dimutasi dari Tanah Toraja ke Toraja Utara selaku penghulu, dan alhamdulillah pada bulan Agustus yang lalu saya dilantik sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara. Pak, dari honorer kemudian baru beberapa tahun ya, sekitar 8 tahun Pak ya jadi PNS ya di Kemenak ya. Nah, apa Pak hal-hal yang mungkin tidak terlupakan ini selama Pak Palodongan menjadi pegawai di KUA? Silakan Pak. Banyak sekali kenangan yang indah, Pak. Asik. Ada kenangan indah, ada kenangan pahit, Pak.
Saya dulu kenangan pahit Pak, bahwa ketika saya menjadi honorer itu penyuluh dulu, karena kita go on foot dalam pelayanan, kita tidak pandang bahwa ini jauh, ini dekat, ini malam, ini siang. Yang penting kalau sudah ada tuntutan itu harus dilaksanakan Pak. Karena itu waktu kita di PNS, non PNS itu betul-betul perjuangan hidup dalaman. Nah ini yang kenangan-kenangan yang indah, yang memang dibilang di balik kenangan indah, mungkin itulah suka dukanya namanya dakwah. Karena dakwah itu kita bisa menerobos dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, dari kita melintasi sungai. Misalnya di Tanah Toraja ada namanya daerah Bau, ada Simbuang, pernah saya jalan semua. Dan setelah saya di Toraja Utara, alhamdulillah saya bisa menjangkau daerah Awan Rantai Karua, Rindingallo, Rantai Buat, dan daerah-daerah Sanggalangi ke bawah. Nah, Talung Lipu juga. Ini pelayanan, jadi alhamdulillah walaupun luas dan lebar pelayanan, tapi dengan semangat yang ikhlas dan tulus, karena memang kita punya Kementerian Agama, ikhlas beramal, insya Allah ini menjadi nilai-nilai. Dan kenangan yang indah adalah bahwa mungkin dengan berkat kenangan yang pahit itu melahirkan, mengantarkan saya menjadi PNS. Dan alhamdulillah, insya Allah 4 tahun ke depan saya akan pensiun Pak. Jadi insya Allah ada kenangan yang indah selama saya melakoni daripada pelayanan keagamaan, bekerja di ladang Allah. Terima kasih Pak. Wah. Kita lama sekali Pak ya mengabdi, baru terangkat PNS 8 tahun, kemudian 4 tahun lagi akan pensiun. Wah, semoga saja Pak ini bisa menjadi nilai ibadah Pak ya tersendiri. Dan jarang Pak, memang lama orang-orang jadi, mungkin sekarang banyak anak-anak muda yang langsung jadi PNS itu. Dia tidak rasakan Pak ya bagaimana caranya ini. Orang yang berdarah-darah melayani, kemudian ini Pak Lodongan ini ya 4 tahun lagi, berarti hanya sekitar 12 tahun jadi PNS. Oke Pak, sebentar kita akan lanjut lagi berdiskusi dengan Pak Palodongan dan Pak Preti. Tetap Tribuners di Membumikan Agama seri ke-22. Nah, sebelum kita masuk sebentar, saya akan bacakan beberapa pertanyaan maupun tanggapan dari netizen di YouTube maupun di Facebook Tribun. Yang kemana-mana tetap di Membumikan Agama. Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di Membumikan Agama seri ke-22 ini, dan masih bersama dengan para bapak-bapak ganteng kita nih dari Toraja Utara.
Pak Preti dan Pak Palodongan. Nah, setelah dari Pak Palodongan kita ke Pak Preti dulu ngobrol-ngobrol sedikit terkait bagaimana sih pengelolaan Kementerian Agama Toraja Utara. Pak, selama Pak, ini Pak sudah berapa tahun Pak jadi kepala kantor Pak di sana Pak? Pak Preti. Alhamdulillah saya dilantik pada tanggal 2 November 2016 Iya. dan sampai saat ini masih tetap setia dan sangat menikmati pelayanan di Toraja Utara, Pak. Hmm. Sudah 5 tahun 2 bulan, 5 tahun 2 bulan. Selama Pak 5 tahun ini kan sebelumnya mengabdi juga jadi dari bawah mungkin Pak ya. Di mana-mana saja Pak karirnya selama ini dan apa mungkin yang berkesan Pak selama di Kementerian Agama Toraja ini? Apakah langsung di Toraja Utara atau di daerah lain juga? Baik Pak, jadi awal mula saya bergabung di Kementerian Agama itu pada tahun 2005. Jadi pertama-tama saya terangkat calon pegawai negeri sipil di Departemen Agama, masih istilah yang lama, pada tahun 2005 dan itu saya ditempatkan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu kemudian 7 tahun berikutnya pada tahun 2012 kemudian saya dimutasi ke Kementerian Agama Kota Makassar, di Kota Makassar ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2013 itu kemudian saya diamanahkan sebagai penyelenggara Kristen di Kementerian Agama Kota Makassar. Dan kemudian 3 tahun selanjutnya pada tahun 2016 saya diberi amanah untuk menjadi kepala kantor Kementerian Agama di Kabupaten Toraja Utara. Selama Pak menjadi pegawai ini Pak apa hal-hal yang mungkin berkesan Pak? Jadi saya lulus sebagai pegawai negeri di Kementerian Agama itu saya sebagai penyuluh agama. Jadi saya ini orang lapangan juga Pak. Ya, sama dengan Pak Palondongan. Jadi banyak suka duka yang saya hadapi dan yang cukup berkesan saat menjadi penyuluh agama itu adalah kita memang harus lebih banyak berkreasi, berinovasi, ya. Jadi di lapangan kita mencari lokasi-lokasi wilayah-wilayah penyuluhan. Dan dulu saya di Makassar itu hampir karena saya dari Bimas Kristen, jadi sebagai penyuluh saya hafal betul itu Pak posisi-posisi rumah ibadah yang ada di Kota Makassar sampai yang di lorong-lorong itu saya tahu semua. Ada lorong juga ini Pak ya? Ada lorong Pak. Iya Pak, iya Pak. Ya, jadi saya mulai dengan mulai sering mengantar surat juga ketika saya masih di Kanwil. Jadi saya jalan ke lorong-lorong, hafal betul dengan di mana letak-letak rumah ibadah yang ada di Makassar. Lalu kemudian penyuluhan kita ke kelompok-kelompok binaan seperti ke Rutan, ke lembaga pemasyarakatan sampai ke Bolangi Pak. Saya juga penyuluhan ke sana, sampai ke Maros juga, di lapas di Maros itu saya juga ke sana dan itu luar biasa Pak. Kita bisa ada memberi penyuluhan di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian tentu banyak hal yang juga menjadi hal yang menyenangkan bahwa ya saya betul-betul memulai karir dari bawah, dari seorang penyuluh agama, lalu kemudian ke eselon 4 dan alhamdulillah saat ini diberikan amanah sebagai kepala kantor di Toraja Utara ini. Toraja Utara sendiri Pak dengan wilayah pelayanan kita yang seperti saya gambarkan di awal bahwa betul-betul tantangan yang luar biasa di medan-medan pelayanan seperti ini butuh betul-betul semangat ya seperti digambarkan ke Pak Kepala Kawah tadi Pak Palondongan khususnya di
teman-teman di Bimas Islam itu wilayah-wilayah pelayanan itu harus kita bisa jangkau, dan karena tidak hanya terfokus di kota, beberapa wilayah-wilayah juga termasuk yang dikategorikan sebagai daerah terluar itu juga ada juga di Kabupaten Toraja Utara. Dan alhamdulillah semua juga saya sudah kunjungi, saya sudah datangi di tempat-tempat tersebut. Itu yang menjadi sukacita bagi saya, Pak. Siap, siap. Nah, di Toraja Utara ini Pak, mungkin terakhir untuk Pak Preti, di Toraja Utara ini kan ada dua yang menarik di sana, masalah kebudayaan dan masalah juga adat istiadat setempat. Toh. Nah, peran Kementerian Agama Toraja Utara Pak di kebudayaan lokal di tanah di Toraja Utara ini gimana Pak? Ya. Jadi memang kami di Toraja Utara bersama dengan seluruh masyarakat, pemerintah dan tokoh-tokoh adat itu memegang satu falsafah hidup, yaitu yang kita kenal dengan Talu Batu Lalikan. Ini yang dipegang oleh seluruh masyarakat Toraja Utara. Talu Batu Lalikan jikalau diterjemahkan secara harfiah itu seperti tiga tungku, Pak. Tiga tungku, kemudian itu yang terdiri dari agama, pemerintah, dan budaya sendiri. Itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan itu kemudian falsafah itu yang kemudian kita terinspirasi pada dalam kehidupan sehari-hari seluruh masyarakat Toraja, baik yang ada di Toraja, saya kira juga yang masyarakat Toraja yang ada di luar, bahwa sesungguhnya antara pemerintah, antara agama, dan adat budaya itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, dan itu yang mengikat kita. Seperti yang digambarkan tadi Pak Kawa, bahwa terkait dengan moderasi beragama, kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Toraja Utara, itu satu hal yang kita syukuri. Alhamdulillah dapat terjaga dengan baik. Nah, Kementerian Agama hadir di tengah-tengah konteks seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kita bersyukur, kita menjalin hubungan yang sangat baik dengan pemerintah, juga dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga para pemuka-pemuka agama yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Nampaknya itu yang menjadi kunci toleransi atau keharmonisan antar masyarakat di Toraja Utara, Pak ya. Tiga wilayah itu ya. Iya, Talu Batu Lalikan. Talu Batu Likang. Oh, Iya. makasih. Wah, menarik sekali ya. Nampaknya kita panjang sebenarnya, Pak. Cuman waktu juga yang harus ya. Nanti kita akan lebih kayaknya nih, kayaknya perlu seri kedua nih dari Kak Tona. Nah, Kak Tona sudah bergabung bersama kita. Waalaikumsalam, Pak Tonang, Kabid Urais Kemenak Sulsel. Assalamualaikum Pak. Wah, nampaknya masih termute, Kak. Ya. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Kak. Kita berikan ini Ini penutup mami nih kayaknya ini Kak. Terima kasih Pak Hasim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tak sempat ikuti dari awal kegiatan kita sore hari ini. Saya dalam posisi dalam perjalanan, dan juga saya singgah untuk melihat langsung. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Hasim, kemudian Pak Kakang Kemenak Toraja Utara, kemudian Kepala KUA Toraja Utara. Nah, tentu bicara soal pelayanan keagamaan, ya beberapa minggu kemarin kita bicara soal pelayanan keagamaan di atau KUA. Itu berbeda, kami sudah bahas kemarin, berbeda dengan pelayanan KUA yang ada di kota, kemudian di daerah kepulauan, juga berbeda yang ada di pegunungan, yang terutama di daerah Toraja Utara.
yang menarik saya dengar tadi sekilas oleh Kakang Kemenak Toraja Utara, adat yang begitu kuat, penghargaan adat yang begitu kuat, kemudian menggabungkan simbol kekuatan pemerintah, kemudian apa namanya agama, lalu kemudian juga adat seperti ini yang tetap dijaga bersama oleh teman-teman yang ada di Toraja Utara. Lalu inilah yang menjadi simbol perekat bagi teman-teman di Kabupaten Toraja Utara, dan ini menjadi, saya kira ini juga menjadi indikator daripada moderasi beragama. Dari semua tadi itu, hubungan antara negara, budaya, dan agama itu menjadi alat perekat bagi kita semua untuk melestarikan nilai-nilai toleransi, saling menghargai kepada kita. Untuk keberadaan Menteri Agama menjadi pelayan masyarakat tentu ini sangat kuat. Kemudian Menteri Agama, kami juga informasikan bahwa Kementerian Agama di Toraja Utara yang formal di Kementerian Agama di Toraja Utara itu kan masih 6 tahun belakangan hadir, yang sebelumnya kan bergabung dengan Toraja. Kementerian Agama sama Toraja 6 tahun terakhir ini sudah berkisar dan bergerak sendiri. Alhamdulillah dengan kehadiran Kakang Kemenak Toraja Utara ini Pak Preti, dapatkan juga di kemarin, telah mengubah, telah berupaya menghadirkan Kementerian Agama dan keagamaan. Beliau naik gunung kan melihat naik gunung hadir di dapat namanya kegiatan keagamaan, bahkan hadir di masjid yang di pegunungan itu dengan menggunakan kendaraan mudik pun dilancarkan kaki, kami lihat masjid yang ada di Toraja Utara. Kami sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh bersama dengan kepala staf. Saya kira mungkin itu ya untuk kesempatan ini saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa ikuti lebih lama lagi. Untuk kalau kita lebih gali lagi dalam lagi terkait dengan tadi ada tiga aspek, tiga simbol itu negara, agama, dan adat. Tentu ini semakin kuat ya. Ini menguatkan kita sesama kita bisa bersaudara. Iya Itu betul. mungkin Pak saya sampaikan pada kesempatan ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak Tonan sudah memberikan kita penutup pada sore hari ini, dan terima kasih kepada Tribuners yang sudah bergabung menonton Membumikan Agama seri 22, melihat lebih dekat pelayanan KUA di Pegunungan Toraja Utara. Dan terima kasih kepada Pak Preti, Pak Palodongan, teman-teman yang sudah bergabung di room meeting ini. Dan terima kasih para Tribuners, tetap jaga jarak dan sampai jumpa lagi pekan depan di Membumikan Agama.